Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak ustazah, hari ini kita lanjutkan kembali materi kita masih tentang teks ulasan ya. Tapi adalah beberapa yang mau ustazah bahas terkait apa ya hasil ujian kalian ya kelas 8A baik kelas 8B juga ya. Karena apa? Kayaknya sedikit sekali yang lulus ya. Mungkin kalian terkejut karena soalnya pilihan berganda gitu ya mungkin ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti perbaikan untuk kedepannya gitu ya anak-anak ustazah. Nah, baik anak-anak ustazah sekalian. Jadi yang ustazah lihat, kalian itu belum terlalu menguasai yang namanya apa tadi ya? Belum terlalu menguasai yang namanya tentang teks ulasan. Masih bingung mana yang dikatakan sinopsis, mana yang dikatakan identitas, lalu mana yang dikatakan misalnya dia itu berupa evaluasi, ya kan? Nah, jadi anak-anak ustazah sekalian, menurut kalian apa sih yang susah dijawab pas ujian itu apa? Pas bagian yang mana anak-anak ustazah? Atau soalnya itu mengecoh? Cuman anak-anak ustazah, menurut anak-anak ustazah sekalian. Gimana? Apa sih yang susah? Coba bilanglah sama ustazah. Jadi kita bisa kayak mengulang gitu. Kita pelajari lagi karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi ini masuk juga nanti di penilaian akhir tahun kan. Nah, jadi kita cobalah kita pelajari lagi gitu. Cemana anak-anak ustazah? Atau udah ya? Atau udah paham semua ya? Iya. Coba Kalisa udah paham anti? Kalisa lulus nggak? Ah, apa nak? Gak dengar ustazah, kecil kali suara anti. Cobalah, apa tadi Cak jelas dulu. Oh iya, mengecohkan karena dia disuruh milih kan sinopsis yang tepat. Sebenarnya itulah tadi. Kenapa? Itu sebenarnya bukan mengecoh, tapi kita kurang fokus, ya kan? Karena bahasa Indonesia kalau dia pilihan berganda, pasti jawabannya itu hampir-hampir sama. Tetapi anak-anak ustazah harus pilih yang paling tepat. Kayak kemarin itu kan soalnya tentang sinopsis, ya kan udah dibuatnya di situ. Kalau sinopsis kan dia ringkasan ceritanya gitu. Lalu juga ada tentang evaluasi. Kalau evaluasi itu kan ada kekurangan dan ada kelebihan, tapi ya nggak apa-apa, di sini kita pelajari lagi ya teks ulasannya. Tapi bentar ya nak, ustazah mau bagikan apa namanya soal remedial di kelas 8 ya. 8B udah kan, yang remedial nanti selesai kita zoom bisa di apa namanya ya bisa dikerjakan ya anak-anak ustazah. Jadi ini ustazah mau bagikan ke ustazah Erin dulu. Yang 8A belum ada di situ soal bahasa Indonesia remedialnya. Ada kelas 8A di sini. Ada nak, kelas 8A. Coba. Udah masuk di grup belum soalnya? Zahra Ajrina, coba anti cek dulu grupnya, udah masuk soal bahasa Indonesia. Belum. Ntar ya. Jadi ustazah kirim dulu. Kalau info yang remedial udah ada belum?
Oke, udah nampak kalian lah ya. Oke, ini tapi di grup nama Ana nggak tertera. Jadi yang merasa bahwa ada ustazah Ana kok remedial ya, Ana kok remedial. Ana kayaknya waktu apa namanya, waktu ujian itu skornya rendah ustazah, atau misalnya 60 gitu kan. Jadi anak-anak ustazah ada poin yang ustazah tambahkan sekitar berapa poin ya, antara 10 atau 15 poin. Jadi memang ada beberapa yang tadinya dia remedial, di Google Form bisa ustazah buat tidak remedial ya. Jadi yang memang gak ada nama di situ ya berarti dia nggak remedial. Nah terus ada dia memang hampir aja remedial tapi nggak bisa karena terbantu karena ustazah lihat hasil nilai hariannya. Kalau nilai hariannya dikerjakan maka ustazah buat anak itu lulus. Kalau nilainya itu masih bisa ditambah-tambah ya. Jadi itu ya supaya tidak ada pertanyaan kenapa misalnya kan ini harusnya remedial kok tiba-tiba nggak remedial gitu, karena memang ustazah tambah poinnya ya, bukan nilainya berubah sendiri, nggak seperti itu. Bentar ya. Kok si Savana ada di situ? Savana ada nggak di situ? Nggak ada. Savana hadir nggak di situ? Nggak ada ya. Tunggu, apa lagi yang salah ini? Siva. Oke lah kita lanjutkan ya, kita baca teks dulu ya supaya kita lebih memahami teks ulasan. Struktur ya, kita coba memahami struktur dulu ya anak-anak ustazah. Kita coba ulangi membaca tentang struktur agar anak-anak ustazah paham. Nanti kita sama-sama menentukan bagian struktur-struktur pada teks ulasan. Coba sekarang dibaca, memang ini mungkin udah kita baca tapi nggak apa-apa ya, kita ulang. Coba dulu si Deandra. Coba anti baca dulu nak. Yang ini menelaah struktur, kita ulangi lagi supaya lebih paham anak-anak ustazah. Coba lebih kuat lagi suaranya, Deandra. Emang kecil ya suaranya. Sudah.
Tunggu. Nah. Nggak dengar. Sudah, Ustazah pun nggak dengar. Udah dibaca Dendra. Udah selesai. Oke. Udah ya, kan ini udah kita pelajari, jadi kita ulangi aja nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu strukturnya itu ada identitas. Kalau dia yang namanya identitas, berarti dianya adalah pengenalan karyanya. Dari judul, penulis, ya kan? Tebal halaman, gitu anak-anak ustazah. Ya itu identitas. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi itu menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Nah, jadi untuk orientasi berada setelah Iya, benar, setelah identitas. Biasanya itu belum masuk ke sinopsis. Orientasi masih ulasan tentang eksistensi lah keberadaan novel tersebut yang mendapatkan penghargaan atau mendapatkan perhatian yang cukup besar dari kalangan masyarakat. Lalu yang C ada sinopsis. Nah, sinopsis ini setelah adanya orientasi, paling orientasi itu satu paragraf aja anak-anak ustazah, nggak usah panjang-panjang. Sinopsis dia jauh lebih panjang. Tutup Lutfia, Akila, aduh, ngantuk dia kan. Nah, sinopsis itu berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Jadi sinopsis kalau di buku atau novel atau dimanapun ya, kalau berupa buku di mana dia adanya sinopsis itu? Nah, belakang cover. Tapi di sini kalian masih banyak yang salah menentukan sinopsis. Ingat, sinopsis itu bagian dari alur ceritanya, ringkasan ceritanya. Ya, yang pasti sinopsis itu memang betul-betul dapatnya dari buku tersebut. Memang ada di buku tersebut ya. Biasanya sinopsis itu terdiri dari 2 sampai 3 bahkan 4 paragraf ya, agak lebih panjang, namanya juga dia ringkasan. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya analisis anak-anak ustazah. Jadi kalau analisis, ingat ya, analisis itu berkaitan dengan sinopsis. Kalau dia yang diulas adalah buku cerita, buku novel, pastilah setiap penulis pasti dia meletakkan unsur-unsur ceritanya, benar nggak? Kalau dia menulis sebuah cerita atau novel atau film, benar? Benar. Jadi apabila kalian sudah membuat sinopsis film, cerpen, sinopsis novel, pasti sudah ada bagian analisisnya. Sudah ada tergambar unsur-unsur ceritanya dari nama tokohnya, penokohannya, temanya, bahkan alurnya. Itu maksudnya ya. Jadi jangan kalian pikir analisis ini yang mana lagi ustazah. Pokoknya kalau dia udah ada sinopsis berarti dia sudah ada analisis ya, bisa dipahami? ISO ya. Selanjutnya adalah evaluasi. Kalian tuh evaluasi. Kalau evaluasi itu artinya apa sih? Bahasa apa itu evaluasi? Bahasa Indonesia sih memang, tapi dari serapan bahasa Inggris ya kan, kalau nggak salah. Evaluasi artinya apa? Arti evaluasi apa coba? Siapa yang tahu? Evaluasi apa artinya? Iyalah kita evaluasilah keadaan yang seperti ini misalnya. Ini udah ada yang jawab sama ustazah nih, betul dia. Tapi kan kalian nggak dengar kan? Ada yang sama ustazah di sini. Coba yang di Zoom,
Apa evaluasi? Tentang kelebihan dan kekurangan. Abu belum. Evaluasinya doang. Itu kan yang apa? Iya, penilaian. Jadi evaluasi itu penilaian ya. Contohnya kita dalam kehidupan ini ada sesuatu yang salah atau kurang tepat, kurang cocok. Kita pasti gini, untuk kedepannya kita lebih evaluasi lah, maksudnya kita lebih nilai lah, ditimbang lah baik dan buruknya, itulah maksudnya ya. Jadi evaluasi itu dia berupa penilaian. Apa yang dinilai anak-anak ustazah? Bagus, kelebihan dan kekurangan suatu karya, baik berupa film, cerpen, novel, puisi dan lain sebagainya, anak-anak ustazah ya. Nah, jadi untuk membuat kelebihan dan kekurangan itu bukan kita cari di buku. Cobalah kalian bayangkan, mana mungkin penulis itu menulis sendiri kelebihan sama kekurangan bukunya. Pernah kalian lihat kayak gitu? Pernah? Enggak. Jadi ustazah tanya ya, jadi kalau kelebihan dan kekurangan ini siapa yang buat? Penulis bukunya atau penulis ulasannya? Ah gitu ya. Jadi nggak ada lah yang penulis buku itu kepedean dia kan buat kelebihan dan kekurangan. Karena bukan apa, nanti takutnya kalian kalau disuruh buat apa namanya ya, resensi, ulasan, kalian cari pula nanti di bukunya kekurangannya saking nggak maunya buat pakai pendapat sendiri. Nah itu salah. Jadi evaluasi tetap yang membuat adalah penulis ulasannya, bukan penulis karyanya, harus diingat ya. Dan memakai gaya bahasa sendiri, pakai bahasa sendiri ya. Pakailah kalau dia misalnya dikatakan bukunya kurang bagus, kurang bagusnya itu apa? Misalnya alur ceritanya nggak menarik, nggak nyambung ya kan? Atau bahasa yang digunakan itu apa sangat susah dipahami karena memakai kata-kata istilah yang asing gitu kan, bisa banyak lah pokoknya. Udah habis depannya gini aja. Nah sekarang kita sama-sama ya menganalisis ya biar ingat lagi untuk ke depan. Coba lah ini. Bahasa novel ini mengalir lancar dan mudah dipahami. Berarti termasuk apa? Bagus. Ya, berarti itu evaluasi yang kelebihan apa kekurangan? Ya. Oke, bagus ya. Yang kedua, novel memberikan banyak pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Novel memberikan banyak pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Coba, itu menurut kalian masuk kemana? Buka sih, tapi enggak, belum tepat sih kalau dievaluasi. Dia memberikan banyak pelajaran pada pembacanya sehingga apa coba? Novel memberikan banyak pelajaran pada, memang bisa sih dia ke evaluasi, tapi rekomendasi juga bisa. Kenapa Ustazah katakan rekomendasi? Ada kata apa di situ rupanya? Recommended itu artinya apa ya? Kita disarankan atau diajak kan untuk membaca tersebut kan? Coba, mana? Kenapa Ustazah katakan itu rekomendasi? Ada kata apa? Enggak. Kalian udah lupa yang kata-kata persuasif? Rekomendasi kan sama kayak persuasif. Coba, ada kata apa di situ? Novel memberikan banyak pelajaran pada pembacanya, antara lain bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Berarti, bukan bahwa. Apa? Siapa bilang harus? Siapa yang bilang harus? Iya, betul. Iya, karena ada kata harus. Ingat kan? Ingat nggak kalian persuasif itu? Ingat kan? Kata seharusnya, sebaiknya, harus. Itu termasuk kata persuasif atau kata rekomendasi. Rekomendasi itu artinya menyarankan ke pembaca ulasan. Jadi dia menyarankan kita itu mengambil pelajaran ya kan dalam novel tersebut. Jadi kita harus pandai bergaul dengan orang lain, dia katakan. Jadi itu termasuk rekomendasi. Ya, bisa dipahami anak-anak ustazah? Ya, bisa ya. Lalu yang ketiga, Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah RI tahun 1969. Gampang itu. Apa itu?
Iya, orientasi ya. Jadi dia di situ dibuatnya gambaran tentang keberadaan si novel tersebut. Bahwasanya sudah apa, udah memperoleh hadiah dia dari pemerintah. Nah itu kan suatu penghargaan ya. Lalu yang keempat, judul ateis pengarang Ahdiyat Kami Harja. Lah gampang ini. Ya kan? Identitas. Ya kalau sempat nanti ujian ada juga yang salah, nggak tahu lah ustazah ya kan. Identitas pun nggak tahu, nggak ngerti lah ustazah ya kan. Ya itu tandanya dia nggak ikut Zoom atau apa ya kan, nggak paham juga kita. Lalu yang kelima, novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Nah, iya, sinopsis dan apa? Iya betul. Sinopsis dan analisis. Kenapa Ustazah katakan sinopsis? Karena dia ini merupakan ringkasan. Ya. Lalu dia juga membuat analisisnya dengan nama tokoh Hasan. Ya, bisa dipahami anak-anak Ustazah kelas 8? Bisa. Bisa ya Is, Ustazah terkejut batin lo lihat nilai kalian kok kayak gitu kali, baru kali ini bahasa Indonesia jelek kali nilai kalian, ya memang jelek lah itu. 40 lah, 20. Males awak nulis nilainya jadinya segitu. Untunglah udah ditambahin, kalau nggak ditambahin udahlah remedia semua lah nggak tahu. Ya alhamdulillah juga ya kan masih ada yang nilai 100, nilai 90 gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya karena namanya juga masih pemanasan. Karena kalian udah terlanjur sering pakai uraian ya, ya kan? Iya, lebih mudah uraian apa pilihan berganda? Mudah apa? Pilihan berganda ya. Orang jawabannya ada di situ pun kalian udah ada jawabannya di situ. Tinggal nyontek aja, maksudnya tinggal nyontek di soalnya aja ya kan? Gitulah anak-anak ustazah ya. Nah sekarang kita sama-sama menentukan lagi, nggak ada lagi teksnya ini, satu lagi. Oh ini aja kita tentukan ya. Nggak apa-apa ya anak ustazah, kayaknya materi kita pun tinggal dikit lagi nya. Kayaknya ini kalian kayaknya susah kali mempelajari ulasan ini gitu. Terus yang lucunya ada juga yang buat teks ulasan, kan ada prakteknya saya suruh buat teks ulasan kan? Nah, ada kan? Itu pun masih ada yang salah. Jadi kalau buat teks ulasan itu nggak boleh, kayak misalnya kan evaluasi titik 2 gitu, nggak boleh. Maksudnya buat teks ulasan itu kayak gini, nah nggak usah kita buat-buat orientasi gitu, nggak usah pala-pala kita buat titik 2-nya evaluasi kita. Kalau orang udah baca ini, dia akan tahu di mana dia orientasinya, identitasnya gitu. Jadi kita nggak perlu buat, kita cukup mengurai seperti ini aja gitu, masuk ustazah. Tapi nggak apa-apa lah, namanya masih belajar ya kan. Udah, yang di sini mana identitasnya anak-anak ustazah? Ya, ini termasuk identitas ya. Ya, tapi karena dia ini film ya. Jadi lain dia sama tampilan buku. Kalau buku atau novel kayak gini lah contohnya. Ini nyanyi-nyanyi nggak usah lah ya kan, album lagu nggak perlu lah kita pelajari ya kan. Kalau ini baru ya, ini buku ya nak, novel ya, ini identitas ya. Terus ini adalah termasuk, iya. Ini tadi kan orientasinya kan. Tapi kalau di sini ada nggak orientasinya ini? Yang satu lagi, ini. Adakah kata-kata set yang keluar dari mulut orang gila? Ini pertanyaan sederhana, namun lah ya pertanyaan sederhana yang ini pun membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya jawaban dari pertanyaan ini adalah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Bad, film terbaru garapan sutradara muda Arya Kusamadewa. Inilah orientasinya karena dia mengenalkan penulisnya, dia mengenalkan sutradaranya di situ kan, ya kan? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap ini apa namanya ya, film tersebut kayak gitu ya, karena ada kata-kata persepsi penonton terhadap Bad ya. Jadi ini termasuk orientasi ya. Terus karena ini memang belum masuk ke cerita dia. Lalu ini nih. Nah, ini pun masih nih. Ini belum ya, karena masih ada kata mereka ya. Mereka ini untuk siapa anak-anak ustazah? Mereka yang memilih jawaban positif dengan sendirinya akan mencerna Bad sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya bagi pemilih jawaban negatif tak lagi perlu memaksakan diri untuk menikmatinya. Hal ini karena dari awal hingga akhir Bad hanya mengambil satu setting kehidupan di rumah sakit jiwa. Ini pun termasuk apa anak-anak ustazah? Termasuk apa ini? Loh kok nggak ada yang jawab, termasuk apa ini?
Kok evaluasi? Enggak. Bel ah? Iya, masih orientasi ya. Masih orientasi karena ini belum masuk cerita. Karena dia menggunakan kata mereka. Mereka yang memilih jawaban positif, mereka itu adalah yang menontonnya, paham kan? Yang menonton film tersebut. Jadi ini anak-anak ustazah, dia menjelaskan keberadaan film Bad itu di kalangan masyarakat gitu ya. Ini sebagai sebuah film alternatif. Jadi mana yang sudah termasuk dalam cerita, yaitu dari mana coba? Inti cerita film Bad. Namanya juga udah inti ya kan, berarti kan dia ringkasan, udah dikasih taunya pun inti katanya. Sampailah sampai mana ya? Sampai sini anak-anak ustazah, kebutuhan mendesak inilah kira-kira ya nak, lebih kurangnya sampai sinilah sinopsisnya. Lalu setelah sinopsis kan udah ada tuh evaluasinya ada nama tokohnya, seperti tokohnya siapa nak? Si Beth ya kan, atau Elizabeth, itulah tokoh-tokohnya, itulah dia namanya yang dinamakan analisis, ya kan, paham ya anak-anak ustazah ya? Oke. Lalu juga yang ini termasuk apa nak? Tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afrizal Malna mengatakan tak dapat tertangkap dengan jelas di film Bad. Nah ini termasuk kemana? Semua karakter dimainkan bagus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat ada penonjolan karakter tertentu. Coba, kalau ini termasuk evaluasi tapi bagian apa? Kekurangan kan? Kalian kalau melihatnya kekurangan atau kelebihan? Iya, kalau ustazah kekurangan karena dia ini tadi ada menimbulkan yang namanya multitafsir karena dia mengatakan tak dapat tertangkap dengan jelas di film Bad. Dia mengatakan pesan moral itu tak bisa tertangkap di film Bad. Semua karakter tuh dimainkan dengan bagus dan porsi yang sama, kata gitu kan. Jadi karena semuanya memang bagus sehingga dia tidak tertangkap pesan moral yang ada dalam cerita. Itulah dia kenapa dikatakan multitafsir. Ini kan nampak kan anak-anak ustazah ini kata multitafsir? Nampak enggak? Iso menjerit anak ini, nampak ada. Siapa tuh? Dah, jadi inilah dia yang termasuk kekurangan ya dari evaluasi. Oke, ada yang bisa menemukan kelebihannya? Iya, betul. Iya, coba yang di zoom dapat nggak kalian temukan kelebihan? Betul ya, namanya betul anak-anak ustazah, namanya udah kata istimewa. Nah itulah dia yang termasuk ke dalam evaluasi dalam bentuk kelebihan. Tapi ustazah mau cari satu lagi, ada rekomendasi. Tapi ustazah belum menemukan kata-katanya. Arya lebih suka mendekatinya dari sisi yang lebih pagi kata itu. Nah ini kayaknya nggak ada rekomendasinya ya kan. Kalau biasanya rekomendasi itu tentang dia seolah-olah mengajak kita gitu, mengajak kita untuk membaca atau melakukan serupa seperti apa yang ditulis penulis. Oke, anak-anak ustazah sampai di sini ada pertanyaan? Gak usah lah ya. Ada Anissa Rizkia. Iya, tapi boleh ada, boleh enggak. Tapi lebih bagus ada. Jadi rekomendasi itu enggak sih sebenarnya kayak mana ya? Enggak secara formalnya itu enggak ada rekomendasi. Cuman sebaiknya rekomendasi itu dibuat oleh si penulis ulasan sebagai penutup untuk dia mengajak orang lain untuk membaca karya tersebut gitunya sebenarnya. Penulis sendiri yang buat. Tapi kalau dalam mininya buku ini enggak ada tadi kan rekomendasi kan? Paham anak-anak ustazah itu aja sih. Cuman kalau misalnya ada enggaknya enggak ada. Rasa ustazah enggak ada sih. Oke, itu aja pertanyaannya. Itu aja. Udah cukup? Oke ya. Udah ya kita tutup aja lah ya. Udah habis waktunya nak, ya kan? Baik anak-anak ustazah yang saat ini sedang melaksanakan masuk ustazah yang remedial. Ya silakan dikerjakan setelah Zoom ini ya, baik-baiklah kalian mengerjakannya, cuma 5 soal ajanya anak-anak ustazah, nggak banyak ya. Semoga dipermudah dan mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik ya.
Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.